Sudah pakai Create Online tapi masih semuanya dikerjakan sendiri? Banyak bisnis sudah memulai pakai sistem tapi aksesnya masih cuma satu orang aja. Akhirnya operasional jadi lambat dan semua kerjaan numpuk di dalam satu titik. Padahal Create Online ini memang dibuat supaya bisa dipakai bareng tim, bukan hanya untuk satu orang aja. Di series Create Online 101 ini kita bahas step by step dari nol, dan di video ini kita akan lanjut ke cara menambahkan pengguna lain ke dalam database Create Online kamu. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan dan video yang selanjutnya. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk menambahkan user ke dalam database Create Online. Nah, cuma saya urutannya ini terbalik, harusnya saya membuat database dulu penjelasannya. Cuma ini saya loncat langsung ke penambahan user. Mungkin nanti urutannya nanti kamu sesuaikan aja, tapi nanti saya tetap buat video semuanya. Jadi nanti kamu bisa maksimalin untuk masa trial Create Online kamu. Untuk video kali ini yang tadi saya bilang di awal, kita akan fokus untuk penambahan user Create Online. Nah, tambah user itu nanti caranya itu gampang banget sebenarnya. Jadi kita tinggal masuk ke modul pengaturan. Di sini kita masuk ke fitur pengguna. Nah, untuk user di sini kita ada dua jenis. Sebenarnya nanti kamu bisa, ini saya sambil gambarin biar kamu ada gambarannya. Ini kita sambil gambar, jadi biar kamu ada gambaran. Nah, kita ada dua jenis user di sini. Sesuai dengan yang ada di sini, dia ada dua jenis, ada operator dan administrator. Nah, berarti kita bikin lagi bawahnya di sini. Ini kita operator. Nah, satu lagi kita bikin yang administrator. Nah, ini kita ada dua jenis user yang ada di Create Online. Nah, untuk yang dua jenis ini, nanti kamu misalkan kan kita paket berlangganan itu dapatnya dua user ya. Nah, dua user ini kamu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kan satu itu pasti di administrator, karena kan untuk handle database. Nah, yang satu lagi kamu bebas memilih, kamu mau administrator juga, ataupun nanti yang satu operator. Nah, itu nanti kamu bebas pilih. Nanti kalau kamu punya lebih dari itu juga nanti kamu terserah, kamu bisa tentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan yang ada di bisnis kamu. Jadi kamu nggak perlu, kita nambah 10 user, nah ini peraturannya harus administrator semua, contohnya kayak gitu. Nah, itu nggak ada di Acrobat, jadi kita nggak terikat. Nah, itu nanti kamu bisa menyelesaikan dengan kebutuhan yang ada di bisnis kamu. Nah, bedanya dari si operator data dan administrator ini, jadi administrator ini dia itu biasanya digunakan oleh penanggung jawab di dalam sebuah perusahaan. Nanti biasanya PIC ataupun nanti atasan atau penanggung jawab lainnya yang ada di bisnis kamu. Nah, yang operator ini gunanya itu nanti digunakan biasanya untuk staff. Jadi operator ini nanti yang hak aksesnya akan diatur oleh si administrator. Nah, hak aksesnya apa, cara untuk mengatur hak aksesnya nanti saya akan buatkan di video selanjutnya. Jadi kita fokus untuk penambahan usernya aja dulu untuk kali ini. Nah, ini dia kedua ini dia harganya sama, 22.200 per bulannya. Jadi ketika kamu menambah database, menambah user, ini dia kena biaya 22.200. Tapi si Create Online itu penambahan biayanya akan muncul setelah 24 jam. Jadi misalkan kamu nambah, misalkan hari ini nih, jam 7 malam. Nah, kamu nambahin satu user, misalkan operator. Nah, pas besok pagi, kamu hapus user tersebut. Nah, itu belum kena biaya tambah user. Karena kita terhitung 21 kali 24 jam, maaf. Nah, kalau nanti kamu hapus jadi besok pas jam 8 malam, itu kan udah lewat dari 24 jam. Nah, itu baru kena tagihan 22.200. Nanti dia akan langsung otomatis masuk ke area penagihan kamu. Kayak gitu. Nah, konsepnya kurang lebih kayak gitu untuk yang operator dan administrator. Nah, nanti kamu tinggal tentukan, kamu mau menambahkannya itu apa. Contoh kita mau nambahin si operator, karena kan nanti kita di video selanjutnya akan mengatur untuk hak akses. Nah, contohnya kita mau nambahin akun ini ke dalam database Create Online saya nih, yang tadi saya udah buat, yang Create Online 101. Ini ke dalam, saya mau nambahin si user tersebut ke dalam database ini. Nah, ini saya udah siapin emailnya. Ini kita tinggal masukin aja untuk nomor handphone ataupun email. Nah, saran saya, kamu pakainya itu email. Supaya kan nanti biasanya kalau tiap orang itu kan pasti udah punya emailnya masing-masing. Nah, nanti kamu tinggal kayak kemarin saya infoin, jadi nanti user yang kamu mau tambahkan, kamu suruh daftar akun dulu, baru nanti kamu tambahin dulu.
kamu tambahin sebagai user ke dalam database Akurat Online kamu. Nah, nanti kenapa saya saranin pakai email, karena dia pertama biar terlihat profesional. Nanti pakai email. Nah, terus nanti biasanya kalau pakai nomor handphone dia masih suka ada beberapa bug karena nanti dia butuh verifikasi lewat SMS biasanya. Nah, kalau email itu nanti dia lebih cepat dan lagi lebih minim untuk kesalahan-kesalahan lainnya kayak gitu, lebih profesional juga lah istilahnya. Jadi saran saya pakai email, tapi kalau misalkan kamu mau pakai nomor handphone itu nggak jadi masalah. Dan biayanya pun nanti tetap sama. Jadi dia nggak ada pengurangan atau penambahan biaya. Nah, untuk yang jenis aksesnya juga sama, dia harganya tetap sama 22.200 per bulannya. Cuma kalau ketika kita pilih operator, dia akan milih untuk hak aksesnya. Karena kita belum buat, kita kosongin aja. Nah, habis itu kita tinggal simpan. Nah, berarti kita udah menyimpan atau kita udah menambah si email tadi ke dalam database Akurat Online kita. Nah, nanti kita tinggal lihat di sini. Kalau kita refresh, nah dia akan muncul Akurat Online 101. Ini kita tinggal buka aja di sini. Nah, dia akan langsung masuk ke dalam database kita. Jadi yang tadinya itu nggak ada, yang database Akurat Online 101 ini, nah ketika kita tambah si email tersebut atau user tersebut, dia akan langsung masuk ke dalam database kita. Nah, ini karena kita tadi nggak mengatur hak akses, ini kan kita masih kosong. Jadi fiturnya dia di sini belum ada. Jadi baru ada Akurat Store sama kalender aja. Dashboard juga dia nggak bisa ngelihat. Nah, ini yang biasanya terjadi sama beberapa klien saya nih, ketika dia tambah user, dia bingung, kok kenapa nggak muncul fitur-fiturnya? Nah, itu karena dia belum mengatur hak aksesnya. Nah, untuk video penjelasan untuk pengaturan hak akses, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya, biar nanti kamu bisa lebih fokus. Jadi nanti kita jelasin itu secara terpisah aja. Nah, untuk yang sekarang, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara menambah pengguna ataupun user ke dalam database Akurat Online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, nanti kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar, atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Di tahap ini, yang sering terjadi bukan sekedar salah tambah user, tapi langsung kasih akses tanpa kontrol. Akhirnya, semua orang bisa akses semua data, dan ini cukup berbahaya untuk keuangan bisnis kamu. Karena semakin banyak yang akses, semakin penting juga pengaturannya. Kalau kamu lagi dalam masa trial, pastikan kamu ikuti series Akurat Online 101 ini dari awal, supaya setup kamu benar dan tidak berantakan di belakang. Di video berikutnya, kita akan bahas hal lain yang lebih penting lagi, yaitu cara mengatur hak akses pengguna di Akurat Online. Dan kalau kamu mau setup yang lebih rapih dan sesuai dengan kebutuhan tim kamu, saya bisa bantu kamu lewat sesi training.